kalau misalkan tagar adili Jokowi ini dibiarkan tanpa ada pembuktian yang jelas, maka aparat harus bertindak. Aparat harus bertindak. Iya, itu pesan yang harus ditegaskan kepada semua pihak, karena hal-hal semacam ini nggak boleh dibiarkan. Apalagi nggak ada ujungnya. Ya misalnya ujungnya itu ya harus ada laporan ke para pihak aparat tadi kalau memang ada kesalahannya. Tapi kalau dicari-cari kesalahannya, dan ini bisa berlaku ke Pak SBY nanti, ke Ibu Mega, ke Pak Habibie, Pak Soeharto, Pak Soekarno, bahkan Pak Prabowo juga. Kalau model semacam ini kita biarkan. Mencari-cari kesalahan. Persis gitu. Karena semua orang pasti ada salahnya, apalagi dalam konteks presiden gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen menyusur ke arah situ, saya kira ini jadi kurang pas, kurang pantas malah gitu. Sehingga kita lupa bahwa di balik kekurangan dan keterbatasannya dia, itu juga ada kelebihannya yang perlu kita apresiasi juga. Sebagaimana kita memberikan kritik, dan ini harus sama porsinya. Kalau hanya kritiknya saja, kemudian nggak jelas ujungnya, saya khawatir ini justru jadi kebencian, Bang. Yang memang itu justru kontraproduktif untuk membuat kohesi sosial masyarakat kita kuat. Justru karena ini saya akhirnya meragukan gerakan-gerakan kebencian tadi. Kok masih pakai cara-cara masa lalu ya, gitu, coret-coret, pakai tagar semacam itu, dan orang justru kesannya a priori ya negatif. Apaan sih gitu? Bang masih zaman begitu-begitu. Iya. Itu buat siapa sih? Dari lo buat lo untuk lo atau gimana nih? Iya. Itu benar ya kan? itu. Saya juga bingung kan. Dari lo buat lo untuk lo. Iya, karena kalau misalkan generasi milenial, Gen Z, kan a priori, Bang. Iya. Apa? Masih bisa begitu? Iya. Apaan sih? Iya. Ini beres orang ini. Jadi kita ilfil aja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, bertemu lagi bersama saya Budi Ma'ruf Piliang. Semoga para penonton dimanapun Anda berada, di Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Irian Jaya, dan dimanapun Anda berada, kami harapkan kita semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Begitu juga buat penonton yang berada di luar negeri. Mas Agung Baskoro adalah narasumber saya hari ini. Mas Agung, penonton kita ini ada di mana-mana loh. Keren. Nggak banyak, tapi tersebar di mana-mana. Banyak loh, Pak. Iya. Ya, kita masih harus akuin lah banyak teman-teman podcast lain yang lebih banyak subscribernya. Kita nggak terlalu banyak, tapi tersebar di mana-mana. Jadi kita sering mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Mantap. Supaya Mas Agung ketika berdiskusi dengan saya memang harus memberikan pencerahan kepada penonton kita terhadap isu-isu politik nih, karena Mas Agung kan adalah seorang analis politik. Baik Mas Agung. Nah Mas, ini hari-hari ini ya kan, kalau 100 hari udah selesai lah ya. Ini sekarang kita melihat ada isu reshuffle. Nah yang terbaru nih ya, yang istilahnya happeningnya adili Jokowi kan gitu ya di sejumlah tempat. Betul. Ya kan, itu juga rame dianalisis. Sepertinya memang Pak Jokowi sebagai maskot memang masih seksi untuk dijual. Betul. Baik untuk hal-hal yang positif maupun hal-hal yang sifatnya buruk pada Pak Jokowi gitu loh. Betul. Nah, terakhir kita lihatnya adili Jokowi. Kalau kita lihat sebaran tempat adanya vandalisme yang bertuliskan adili Jokowi seperti itu, ya kan? Kalau di tracking sebenarnya kita bisa tahu itu orangnya siapa saja yang melakoni atau yang memerintahkan menulis adili Jokowi di pagar-pagar rumah orang, ya kan gitu. Nah, tetapi spirit kalau kita melakukan semacam kritik kepada tokoh, kan vandalisme itu kan nggak bagus. Nah, kalau ini dibiarkan pasti kan nggak sehat. Nah, menurut Mas Agung, kesalahan apa sih yang dilakukan oleh Pak Jokowi sehingga diksi-diksi adili Jokowi seret ke pengadilan itu terus bergema sampai hari ini? Pertama yang paling mengemuka dan viral itu kan soal Pilpres kemarin, di mana Mas Gibran terpilih kemudian hari ini menjadi wapres. Banyak kalangan, koposan, kelas menengah terdidik, masyarakat sipil merasa kecolongan dengan manuver yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika masih menjadi presiden. Saya kira
klimaksnya di situ, Bang. Tapi di luar itu saya masih agak abstrak menangkap kira-kira apa yang menjadi problem mendasar yang membuat teman-teman tadi sampai pada tagar adili Jokowi. Karena kita ingin sebenarnya ini bukan hanya sebatas opini, tapi langsung ditindaklanjuti ke pihak terkait, aparat. Kalau memang ada buktinya, banyak saksinya, ya silahkan saja dilampirkan ke banyak penegak hukum, misalkan KPK, polisi, jaksa, dan seterusnya. Tapi ini kan masih dalam tataran opini, dan saya kira vandalisme dalam bentuk apapun memang kita harus hindari, karena ini tidak cukup edukatif bagi publik untuk melihat secara proporsional maksudnya kemana seperti itu. Tapi kalau misalkan ditanya soal Gibran menjadi wapres, ini kan sebenarnya sudah terlewati gitu. Walaupun memang ada problem etik di sana, tapi saya kira kita nggak bisa berlarut terus sampai ke situ. Ini bangsa harus maju, membangun, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang lebih besar lagi. Bagaimana misalkan sekarang pemerintahan sudah berjalan, ya kalau memang mau produktif, ya kritisi kinerja Mas Gibran sebagai wapres. Betul. Kira-kira apa yang memang harus diperbaiki, apa yang harus segera dilakukan, supaya apa? Supaya beliau perform dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Kalau kita flashback terus ke belakang, ya ini salah Pak Jokowi, salah Mas Gibran, salah siapa. Saya kira nggak akan pernah tuntas. Kita nggak akan bisa membangun dan menjadi besar sebagai sebuah bangsa, Bang. Seperti itu. Nah, kalau dilihat dari diksi adili Jokowi, dalam perspektif makro politik, Pak Jokowi kan menjadi presiden, itu kan berarti pembina politik dalam negeri, lebih kurang setahun. Betul. Selama 10 tahun, kita melihat dinamikanya cukup tinggi, ya kan? Tentu tidak ada pimpinan nasional yang sempurna, ya toh. Kalau misalnya selalu diksi-diksi itu yang disampaikan kepada seorang mantan presiden, ya kan, apalagi dalam bentuk vandalisme, kan di satu sisi ada rasa frustasi nih. Di sosmed mungkin sudah nggak nendang, udah beralih kemudian dengan cara-cara vandalisme seperti itu. Kita mengkritisi itu supaya ini kemudian tidak menjadi latah. Ruang publik kita nanti ramai oleh makian, hinaan, hujatan kepada para pihak, kan itu nggak sehat gitu loh. Gimana menurut Mas Agung? Dari sisi mana Jokowi itu memang harus diadili? Kalau memang nggak ada, apa dasarnya membuat ini harus dihilangkan? Iya, pertama dan yang paling utama kita harus mengapresiasi semua para presiden yang pernah memimpin Republik ini, Bang. Mindset dan skill set secara sadar maupun tidak itu penting supaya kita sebagai bangsa ini paham dari mana kita muncul dan sekarang bisa eksis. Karena kalau misal semua orang merasa seluruh presiden itu salahnya saja yang diekspos, maka kita sudah tidak lagi objektif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting sebenarnya salahnya di mana, saya kira semua pemimpin, semua presiden mestilah ada kekurangan, ada keterbatasan ketika dia memimpin. Karena memang beragam kepentingan harus diakomodir. Beragam macam latar belakang, suku, agama, ras, dan seterusnya itu yang harus dia pahami. Nggak mungkin bisa sempurna kan. Nah, kalau misalkan tagar adili Jokowi ini dibiarkan tanpa ada pembuktian yang jelas, maka aparat harus bertindak. Iya, itu pesan yang harus ditegaskan kepada semua pihak, karena hal-hal semacam ini nggak boleh dibiarkan. Apalagi nggak ada ujungnya. Ya misalnya ujungnya itu ya harus ada laporan ke para pihak aparat tadi kalau memang ada kesalahannya. Tapi kalau dicari-cari kesalahannya, dan ini bisa berlaku ke Pak SBY nanti, ke Ibu Mega, ke Pak Habibie, Pak Soeharto, Pak Soekarno, bahkan Pak Prabowo juga. Kalau model semacam ini kita biarkan. Mencari-cari kesalahan. Persis gitu. Karena semua orang pasti ada salahnya. Apalagi dalam konteks presiden gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen menyusur ke arah situ, saya kira ini jadi kurang pas, kurang pantas malah gitu. Sehingga kita lupa bahwa di balik kekurangan dan keterbatasannya dia, itu juga ada kelebihannya yang perlu kita apresiasi juga. Sebagaimana kita memberikan kritik, dan ini harus sama porsinya. Kalau hanya kritiknya saja, kemudian nggak jelas ujungnya, saya khawatir ini justru jadi kebencian, Bang. Yang memang itu justru kontraproduktif untuk membuat kohesi sosial masyarakat kita kuat. Kalau kebencian, kemudian makian, hinaan, itu bahkan sampai nyebar hoax, black campaign, dan seterusnya, ini kan bahaya. Ya nanti di grassroots bisa hantem-hanteman, riuh terus. Jadi menurut Mas Agung ini aparat penegak hukum harus segera mencari siapa pelaku dan aktor di belakang layar munculnya vandalisme seperti ini. Persis. Karena kalau memang ini nggak bisa dibuktikan, ini kan berarti melanggar, mengganggu ketertiban sosial, merusak
estetika umum, fasilitas publik dan seterusnya. Jadi maksud saya ya kalau memang ada kesalahan langsung saja dibawa. Buktinya mana, saksinya siapa, supaya apa? Supaya jelas arahnya mau kemana. Dan kita nggak ada sangka, prasangka, praduga yang nggak perlu gitu. Karena energi kita ini banyak untuk hal-hal yang lebih besar dan sekarang ada di depan mata kita kan. Dan harus kita respon seperti itu. Kalau misalnya Pak Jokowi itu dianggap salah secara politik, ya kan, hukumannya juga harus secara politik mestinya. Betul. Kan? Misalnya yang gampang kita tahu, hukuman secara politik untuk seorang tokoh gitu ya, bahwa untuk next election misalnya ya kan, untuk pemilihan berikutnya, orang-orang anggaplah orang-orang yang di-endorse misalnya, entah anaknya atau orang lain yang di-endorse-nya, tidak dipilih lagi kan. Sesederhana itu sebenarnya, tanpa harus melakukan semacam karakter assassination seperti ini. Gimana menurut Mas Agung? Budaya seperti ini, cara untuk memberikan semacam edukasi politiknya kepada kelompok-kelompok yang selalu menamakan dirinya kelompok-kelompok kritis. Menurut saya ini bukan lagi kritis sepertinya. Ya, kritisme itu ada tempatnya. Betul. Ada waktunya, ada momennya, ada sarana dan cara-caranya yang kita lihat sebagai bagian kita berdemokrasi. Nah, vandalisme yang hari ini merebak di beberapa tempat menurut saya bukan cara yang pas dan pantas untuk bangsa sebesar Indonesia, Bang. Jadi kalau misalkan mau memberikan hukuman politik seperti Abang bilang, ya eksekusi yang paling real dan konkret itu ya setiap pemilu, pilkada, atau asumsikanlah ada Mas Gibran sebagai wapres. Betul. Kemudian ada Mas Kaisang di PSI, kemudian ada Mas Bobi di Sumut, ya. Betul. Mestinya orang-orang ini nggak kepilih, gitu. Pun kalau misalkan mereka dipilih, akan sulit menang. Karena apa? Kesalahan politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarga sudah viral kemana-mana. Tapi kan publik objektif. Oh, itu kurangnya beliau. Tapi juga ada sisi lebihnya. Jangan-jangan sisi kurang dan lebihnya ini ditakar sama publik dan masyarakat luas tadi bahwa masih ada sisi-sisi yang lebihnya itu lebih dominan. Nah, saya kira ya kita harus memberikan tempat juga untuk itu. Yang kritis juga kita berikan tempat, tapi caranya ada. Ya jangan kemudian ujaran-ujarannya justru yang misalkan kebencian, hoax, fitnah, dan hal-hal yang kontraproduktif lain. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Demokrasi kita nggak bisa dibangun dengan hal-hal negatif, hal-hal yang kontraproduktif semacam itu, Bang. Kritik bagus, saran, masukan nggak masalah. Tapi kalau sudah bumbunya over gitu, akhirnya ujungnya nggak jelas, ya ini bahaya gitu. Nah, sehingga kalau misalkan ingin melakukan penghukuman pada Pak Jokowi sebenarnya bisa juga dilakukan sekarang. Mestinya rumah Pak Jokowi itu sepi, Bang. Iya. Mestinya media nggak mau meliput Pak Jokowi. Mestinya elit nggak akan pernah anjang sana lagi ke sana. Tapi ternyata sebaliknya. Berarti apa? Berarti media, berarti publik, elit objektif melihat ada sisi baiknya dari Pak Jokowi. Dan itu dibutuhkan juga oleh bangsa kita untuk membangun negeri ini. Nah, artinya apa? Artinya ada loh sisi positifnya. Selain sisi negatifnya tadi. Nah, yang kritikus tadi, yang teman-teman berseberangan harus melihat ini juga. Sehingga apa? Sehingga seimbang, proporsional, profesional, mengkritiknya objektif. Nah, saya melihat hal-hal semacam ini perlu kita dorong. Betul. Supaya apa? Supaya masyarakat kita semakin ya cerdas, cermat melihat segala sesuatu, tidak latah, tidak terbawa arus, dan akhirnya mereka nggak tahu, Bang, mana yang benar, mana yang salah, mana yang memang nggak perlu mereka respon. Sehingga ya ini repot kan kalau di era keterbukaan informasi seperti sekarang, kalau misalkan semuanya nggak jelas dan semua pihak nggak mau menjelaskan itu. Dan saya senang podcast ini memulai untuk melakukan pencerahan yang konsisten seperti itu. Mas Agung. Nah, di dalam era demokrasi, memang kita membutuhkan kelompok kritis. Betul. Kan begitu ya. Karena bisa jadi misalnya yang sebagai mengawasi jalannya pemerintahan, jalannya tertib hukum, tertib sosial, kan tidak saja saluran politik formal, kan begitu, Mas Agung. Kita membutuhkan kelompok-kelompok kritis dari para civil society ini, ya kan, dari akademisi, ya kan, kelompok-kelompok sosial di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Tetapi kalau yang kita lihat makin hari makin kesini, itu kalau menurut penilaian saya dan pengamatan saya, itu mereka tuh nggak bisa dikategorikan sebagai kelompok kritis.
tapi lebih kepada kelompok pembenci. Iya. Apakah kelompok pembenci ini bagian dari pilar-pilar demokrasi gitu loh, Mas Agung, ini gimana? Iya, iya, kalau kritis demokrasi menjadi niscaya butuh, Bang, Betul. seperti yang Bang sampaikan. Karena apalagi sistem politik kita sekarang mayoritas di parlemen sudah dikuasai oleh pemerintah Ya. gitu. Tersisa PDIP di sana. Jadi kita butuh alternatif, butuh referensi berbeda sehingga bisa melihat secara utuh setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dan ini positif. Tapi kalau sudah pembenci, ya, ini jadi negatif. Kenapa? Karena yang ada arahan-arahan yang menghancurkan tatanan yang ada, Bang. Bukan hanya soal demokrasi kita, konstitusi kita, tapi juga kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Ini bahaya. Nah, kalau sudah semacam ini, nah ini harus ditindak, nggak boleh dibiarkan, nggak boleh dikasih nafas kalau saya. Karena apa? Karena kita lebih membutuhkan kritik timbang kebencian, Bang. Kalau ini dipupuk terus dipelihara, ini kan menjadi bahaya yang suatu waktu bisa menjadi bom besar yang meledak dan menghancurkan semua yang kita bangun dari awal. Nah, saya nggak mau. Karena apa? Karena cost-nya terlalu besar. Dan bagi mereka yang over, istilahnya membenci ataupun menyebar fitnah, hoax dan seterusnya itu, ya saya kirimkan pesan, sudahi, ya, cari aktivitas yang lebih bermanfaat lain. Supaya apa? Supaya negeri ini semakin lebih baik. Ya, karena kalau ekspresi berupa vandalisme dilakukan, pertama merugikan kepentingan orang, ada properti orang yang dirusak kan begitu. Tidak indah lagi. Tidak indah lagi. Dilakukan secara diam-diam Tanpa di tengah izin. malam tanpa izin dan seterusnya. Dan kemudian kalau dibaca oleh orang-orang yang kurang memahami, ya kan, Ya, bacanya kan letterlux aja. betul. Dan ketika dibaca oleh orang yang termasuk kategori pro dan kontra, bisa jadi ketika itu adili Jokowi misalnya. Ya. Buat orang yang memang tidak memilih atau tidak suka dengan Pak Jokowi, ya kan, yang memang itu ada trackingnya gitu loh. Paten ini benar ini gitu loh. Nah, bagi yang sebaliknya, wah ini zolim dan seterusnya. Apa yang dikatakan Mas Agung tadi, merusak kohesi sosial di tengah masyarakat. Kalau ini tidak segera ditertibkan, ya kan, ini menjadi gejala yang buruk. Bahkan, apakah Mas Agung melihat ini bukan lagi bagian dari pilar-pilar demokrasi, tapi justru adalah semacam benalu, mungkin ini adalah rayapnya demokrasi, parasitnya demokrasi, atau lebih kejam lagi misalnya ini tikus-tikus demokrasi yang selalu menghabisi dan menggerogoti. Gimana menurut Mas Agung ini? Iya, ya tadi kalau misalkan ini dibiarkan bahaya, dan sebenarnya salurannya kan banyak. Kalau ingin tadi mau melaporkan ke hukum, para pihak di aparat hukum kita ada salurannya. Mau berdemonstrasi juga ada waktunya, ada mekanismenya. Mau mengkritik di sosmed juga bisa gitu. Tapi ya jangan melakukan vandalisme di tempat umum, di tempat private, yang itu di mana tidak ada izinnya, kemudian juga tidak jelas arahnya kemana, seperti itu. Nah, saya kira benalu, parasit, aktivitas semacam ini bagi demokrasi justru tidak apa ya Bang, tidak sehat, tidak baik, tidak boleh diteruskan gitu. Nah, saya kira perlu para pihak terkait, ya dalam hal ini aparat, untuk menindak tegas setiap perlakuan yang terjadi yang memang sudah mengemuka sampai hari ini gitu. Karena itu kan banyak ya, di Jakarta ini saya juga beberapa kali membaca itu gitu. Kok ini masih ada, kok nggak diselesaikan semacam itu. Jadi saya melihat ini jadi presiden ke depan. Kalau misalkan ini dibiarkan, ini kan bisa tadi mengena ke seluruh eks-presiden lain. Terus yang kedua juga, ini tadi bisa merusak kohesi sosial masyarakat. Yang ketiga yang lebih berbahaya lagi Bang, kalau ini bisa membuat grassroots kita tegang urat-urat politiknya, tegang urat-urat sosialnya. Dan akhirnya bahasan yang lain yang memang menjadi ya pekerjaan rumah kita, soal geostrategis, geopolitis, terus bagaimana soal ekonomi kita yang masih lesu, ya soal-soal ya misalkan program mercusuar pemerintah yang perlu dikawal, ini kan jadi luput kita perhatikan. Padahal di situ energi kolektif bangsa diperlukan, bagaimana merespon itu semua. Karena kalau sibuk di dalam, sibuk berantem, riuh terus, habis energi kita dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, mau sampai kapan gitu. Nah, saya kira kalau misalkan masih ada arahan-arahan semacam itu, ya tadi saya sudah menghimbau, memberi masukan, sudahi itu, arahkan lebih produktif. Mau mengkritik Pak Jokowi ada sarananya, mau mengkritik Mas Gibran juga demikian sebagai wapres nih, Mas Bobi juga gitu, Mas Kaisang apalagi, semuanya terbuka, tinggal mau
atau tidak kan? Ini niatnya baik atau enggak? Karena demokrasi kan arahnya ke sana. Gitu. Ya, problemnya kalau itu tidak dimanfaatkan, justru melakukan hal-hal di luar itu, kita pertanyakan ini kritik atau kebencian kan, seperti itu. Sebenarnya kita juga bingung nih Mas Agung. Pak Jokowi apa yang dikritik gitu loh. Beliau kan bukan lagi pejabat publik, bukan lagi pemimpin nasional gitu ya kan. Apa yang dikritik gitu loh. Kan ini juga sebuah keanehan menurut saya. Kecuali misalnya Pak Jokowi misalnya masih menjabat misalnya ketua One Team Press misalnya Dewan Pertimbangan Presiden, berarti kan masih memberikan nasihat, masih punya power lah kan begitu. Ini kan tidak. Pak Jokowi bahkan tidak berpartai juga gitu loh. Tetapi kenapa kemudian kita merasa perlu mengalamatkan kritik itu kepada Pak Jokowi? Kan sudah selesai, ya toh. Kalau memang ada sebagian dari masyarakat, anggota masyarakat yang merasa berdasarkan subjektivitasnya, berdasarkan perspektifnya, itu kan sah-sah saja. Mereka menganggap ingin menghukum seperti yang saya sampaikan tadi, hukum aja pada saat ada pemilihan lagi. Betul. Itu kan lebih efektif, ya toh, daripada membangun narasi-narasi seperti ini. Nah, tujuannya kalau kita lihat secara lebih jauh lagi, Mas Agung, sebenarnya kan ini upaya-upaya untuk membuat semacam pesan kepada Presiden Prabowo bahwa banyak daerah sudah tidak suka dengan Pak Jokowi dengan narasi-narasi vandalisme itu, agar Pak Prabowo kemudian menjaga jarak dengan Pak Jokowi. Padahal kan faktanya nggak seperti itu. Mas Agung mungkin dengar pidato di Muslimat, di Muslimat kemarin, pidato Presiden ya kan, betapa Presiden mengakui secara terus terang bahwa Pak Jokowi lah mantan atasan saya, mentor politik saya gitu loh. Betul. Ini kan sesuatu yang membuat kritik sosial yang dilakukan dengan berlindung di balik demokrasi, tapi kan sebenarnya para haters untuk membuat dua tokoh ini ya kan yang punya komitmen untuk menuju Indonesia Emas 2045 menjadi pecah. Nah, gimana analisa Mas Agung melihat? Jadi pidato di Muslimat kemarin itu tegas, jelas, sedikit banyak tujuan para haters tadi dalam tanda petik gagal. Karena Pak Prabowo memang dari awal mengakui kontribusi besar Pak Jokowi saat Pilpres kemarin yang memang itu banyak membantu beliau. Walaupun simbiosisnya mutualis, Bang. Karena juga Pak Prabowo memberi peluang kepada Gibran untuk melanjutkan legacy ataupun kebijakan-kebijakan Pak Jokowi dengan posisi sebagai wakil presiden. Jadi Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini ya memang saling menguntungkan relasinya, dan relasi yang semacam ini akan diuji seiring berjalannya waktu lewat perilaku keduanya maupun lewat kebijakan-kebijakan yang nanti akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Karena sedikit banyak kan narasi keberlanjutan itu hari ini ternyata diuji lewat efisiensi anggaran, Bang. Nah, tapi itu sehat. Nggak masalah kan, namanya memimpin di era Pak Prabowo dengan Pak Jokowi mestilah beda tantangannya, kondisinya, dan kalau memang terjadi dalam tanda petik dinamika di antara mereka, itu wajar-wajar saja. Namanya juga mereka pemimpin, pasti punya prioritas, pasti punya kepentingan-kepentingan politik yang harus diakomodir. Tapi kalau ini berusaha direnggangkan dengan cara-cara vandalisme, dengan hal-hal yang kontraproduktif, ini yang nggak kita mau. Gitu. Karena apa? Karena ini akan membahayakan bukan hanya soal relasi keduanya, tapi negeri kita secara keseluruhan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memberikan masukan, kritik, sarannya tadi udah saya sampaikan banyak dan terbuka sangat lebar. Fokus aja di sarana-sarana itu. Kalau misalkan belum efektif berarti karena kurang kreatif, Bang. Ya itu aja kalau saya. Kurang kreatif, kurang inovatif, kurang terbuka, kurang update gitu. Ya kalau misalkan kritiknya pakai AI gitu kan, Bang. Kalau misalkan ChatGPT atau DeepSeek belum ngerti cara penggunaannya gitu, ya harus lebih kreatif lagi supaya nohok, viral, dan sampai pesan itu ke semua pihak. Justru karena ini saya akhirnya meragukan gerakan-gerakan kebencian tadi. Kok masih pakai cara-cara masa lalu ya gitu, coret-coret, pakai tagar semacam itu, dan orang justru kesannya a priori ya negatif. Apaan sih gitu, Bang, masih zaman begitu-begitu. Itu buat siapa sih? Dari lo buat lo untuk lo atau gimana nih? Itu benar, ya kan? Saya juga bingung kan. Dari lo buat lo untuk lo. Iya, karena kalau misalkan generasi milenial
Gen Z, kan a priori Bang. Iya. Apa? Masih bisa begitu? Iya. Apaan sih? Iya. Ini beres orang ini. Jadi kita ilfil aja sih, gitu sih. Bahkan orang yang sangat awam pun anggaplah anak-anak SMA ya, Iya. atau anak-anak kuliah tahun pertama. Emang Pak Jokowi salah apa ya? Kan begitu. Iya kan? Iya. Kalau adili berarti kan ada pelanggaran hukum. Ada peristiwa hukumnya. Iya. Ya adili salah apa ya Iya, kan gitu iya, loh. iya. Artinya kemudian bisa justru jadi bumerang justru ya. Sih, Kan? balik lagi ke mereka Iya, gitu. iya. Karena cara-caranya tadi Bang kurang pas gitu. Karena kan sudah selesai sebenarnya. Dan karena sudah selesai, sudah ada hukum tetap. Karena dia ada, misalkan kasus Pilpres kemarin pelanggaran etik, ya sudah gitu. Sekarang kita fokus, Mas Gibran sudah terpilih. Kritisi aja kinerja Mas Gibran. Kalau memang bagus kita apresiasi, kalau kurang bagus kita kritik. Mas Bobi di Sumut juga gitu. Mas Kaisang demikian gitu. Nah, kalau misalkan ini kemudian lari kemana-mana, ya justru yang dipertanyakan, ini motifnya apa? Ini arahnya mau kemana? Mau sampai kapan begini gitu? Dan satu waktu akan balik. Dan bukan tidak mungkin orang-orang yang melakukan vandalisme tadi harus diseret dihukum dong justru. Karena memang jelas kan deliknya, mereka melakukan melanggar ketertiban umum, kemudian merusak properti pribadi ataupun pemerintah punya, semacam itu. Terus juga mengganggu apa ya Bang ya, kohesi sosial masyarakat kita, fitnah, hoax. Itu deliknya banyak Bang, ITE apa semua. Iya, misalnya begini, kalau dalam bentuk kritik ya. Iya. Beberapa hari yang lalu narasumber saya, Iya, di sini kita juga bicaranya, memberikan semacam kritik yang saya pikir ini harus dicontoh kritik seperti ini. Iya. Jadi seorang pakar hukum tata negara memberikan kritik kepada Wakil Presiden Gibran adalah agar lebih memaksimalkan apa yang disebut dengan komunikasi publik. Iya. Selama ini menurut catatan kawan itu yang kurang maksimal dilakukan oleh Pak Wapres adalah bagaimana berinteraksi dengan media, memberikan penjelasan-penjelasan tentang kebijakan presiden. Kesannya Mas Gibran menurut beliau itu kurang taktis dalam berkomunikasi. Nah, itu harus diperbaiki. Itu kan bagus. Kalau seperti itu kan bagus gitu loh. Itu jelas, itu baru kritik namanya, ya kan? Untuk perbaikan. Tapi kalau misalnya yang dilakukan adalah fufu-fafa dan seperti itu, bukan kritik kan begitu. Kalau memang ada peristiwa hukum, sampaikanlah kepada penegak hukum secara jelas, pasti akan diproses. Gimana menurut? Iya, kalau saya kritik buat Mas Gibran tuh lapor Paknya Bang. Lapor Mas Wapres. Lapor Mas Wapres gitu. Itu pun dikritik katanya mengenai namanya. Ini ya kan? harus ada ujungnya kan. Jadi sampai berapa banyak sih sekarang laporan yang udah masuk, berapa banyak laporan yang ditindaklanjuti. Nah, saya kan masih bingung tuh. Betul. Terus karena sekarang banyak makan bergizi gratis, ini efektivitasnya gimana nih? Merespon laporan-laporan dari daerah misalkan. Nanti ini ada cek kesehatan gratis yang buat yang ulang tahun. Nah, itu seperti apa? Nah, yang kedua, ini diintegrasikan aja ke lapor apakah apa tadi kan Mas Wapres, ya Pak Presiden juga boleh digabung, jangan sendirian. Nah, itu kritik saya. Tapi apa ya, di luar itu semua tadi soal komunikasi publik juga harus lebih baik. Kalau bisa jangan seperti Gibran di masa kampanye. Ini harus ada pola komunikasi Gibran ketika menjadi wakil presiden. Yang itu jauh berbeda pastinya, nggak boleh sama. Ya gaya cueknya, gaya apa adanya itu nggak bisa dipakai lagi. Karena ini wapres gitu. Nah, ini kan kritik nih seperti ini. Mas Teguh kan barusan menyampaikan kritik kepada Wapres Gibran. Kalau kritik pasti semua orang senang gitu loh ya kan, karena justru kan untuk perbaikan. Ya kan? Tapi kalau memberikan semacam yang sifatnya pribadi, prejudice seperti itu, karakter assassination, itu udah nggak sehat sih Bang. Dan kita nggak mau politik kita, panggung demokrasi kita diisi dengan hal-hal semacam itu, kebencian yang nggak ada ujungnya gitu. Dan saya kira itu bahaya buat generasi penerus kita kalau mereka melihat contoh-contoh elit ataupun publik yang selalu mengedepankan narasi-narasi yang sifatnya itu tadi membunuh karakter, menyerang pribadi yang nggak ada kaitannya dengan tupoksi dia sebagai pejabat publik. Nah, sampai kapan kita kayak gitu? Kita sudah pernah semacam itu di masa 2014, 2017, 2019, cebong, kampret, cebong bersayap, kampret berenang, apalah istilahnya Bang, saya nggak tahu binatang-binatang itu. Apa nggak lelah kita begitu terus? Sangat lelah. Ya sampai kapan kita mau balik lagi kayak gitu? Sudahlah, cukup lah. Kita harus melihat lebih besar narasi bagaimana
tadi ini ada geostrategis, geopolitik yang rentan, yang fragile, yang harus kita respon. Betul. Kalau nggak kita bisa jadi korban nih. Betul. Misalkan nih kita masuk BRICS, ini gimana nih? Siapa kita menghadapi sanksi Trump yang agak lain kan? Kebijakan-kebijakannya agak-agak revolusioner kan untuk membuat Make America Great Again gitu Bang. Jadi ya kita harus siap juga membuat alternatif-alternatif kebijakan di luar supaya kita siap gitu. Nah ini gimana respon masyarakat kita gitu. Di dalam ekonomi kita masih belum bangkit. Ini ada efisiensi dari pemerintah yang membuat ya beberapa pihak ASN-nya, honorernya itu agak-agak terganggu, agak-agak kena dampak. Nah ini gimana supaya ekonomi alternatif bangkit dan mensupport mereka kan Bang. Nah, jadi kalau kita fokus ke sana, yang begini-begini jadinya receh Bang. Saya jujur aja, vandalisme itu buat saya receh. Kenapa? Karena ada hal yang jauh lebih besar yang itu membutuhkan energi kolektif kita sebagai bangsa untuk diselesaikan. Dan ini butuh dukungan semua pihak pemerintah sekarang dengan porsi masing-masing. Ya tapi arahannya bisa menjadi aktornya gitu ya. Membuat kritik, saran, masukan, dan hal-hal yang saya lihat kalau dalam konteks saya ya, saya lembaga survei, konsultan politik, analis yang memberikan masukan-masukan terus. Lewat podcast ini misalkan, atau lewat di media mana, off air di mana, semacam itu. Supaya apa? Supaya opininya opini yang memang sehat, persepsi yang akhirnya terbentuk juga positif, dalam artian tidak harus selalu mengapresiasi, saya juga mengkritik juga, tapi dalam dosis yang memang itu secara objektif ada datanya, ada faktanya, ada kasusnya, ada sejarahnya, sehingga apa ini memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kalau bahasanya Pak Prabowo, presiden kita adalah bahwa memang ada orkestrasi dari pihak asing ya, yang memang tidak ingin Indonesia maju. Salah satu indikator Indonesia maju adalah ada soliditas dari semua elit ya kan, di dalam membangun Indonesia kan itu. Nah itu yang mencoba terus dilakukan semacam kalau istilah orang itu kan kontra intelijen lah ya kan. Bagaimana kelompok-kelompok haters ini terus dipelihara ya kan, untuk membuat selalu Indonesia ini pemerintahnya nggak fokus bekerja, karena sibuk mengurusi hal-hal para pembenci. Kalau saya sih mengatakan ini para pembenci aja, bukan kelompok-kelompok kritis gitu. Karena contoh-contoh kelompok kritis itu kan sebenarnya sekarang siapa yang menamakan diri kelompok kritis? Karena selalu ujung-ujung dari kelompok kritis itu ketika kita tracking ke belakang dia adalah haters gitu loh. Iya kan? Nah, kalangan akademisi pun jarang bersuara di media. Ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat respon masyarakat awam ketika vandalisme yang sifatnya negatif itu dilakukan dan seolah-olah aparat hukum juga tidak segera bertindak, justru respon masyarakat awam kepada Pak Jokowi khususnya yang di rumah beliau itu makin ramai gitu loh, bahkan berbes-bes gitu loh. Dan oleh mereka pun dituduh itu dimobilisasi. Mas Agung melihat fenomena semakin ramainya warga berdatangan ke rumah Pak Jokowi itu, apakah memang ada unsur mobilisasi? Iya, saya kira itu lebih karena efek dari power of blusukan beliau selama ini, Bang. Karena kenapa sih masyarakat ingin banget bertemu bersalaman kemudian berfoto dengan Pak Jokowi? Iya, karena kan itu memang bagian dari dia ya, waktu dia saat menjabat menyapa warga, berinteraksi, blusukan pagi, siang, sore, malam. Dan itu pasti membekas, dan karena mereka merasakan dan melihat langsung itu. Terlepas ada banyak pro kontra soal gaya beliau blusukan ya, tapi ternyata sampai hari ini efek itu terjadi dan bertahan gitu. Kan kita nggak bisa mikir orang yang kesana itu dari berbagai kalangan. Yang elit ada, yang alit juga, yang menengah juga ngantri, minta foto, salaman, bahkan beberapa elit politik dari dalam dan luar negeri juga kesana belajar. Karena memang harus diakui beliau punya legacy 2 periode sebagai presiden, gubernur, wali kota. Dan kalau bicara misalkan dalam konteks kompetisi elektoral, beliau winning rate-nya 100% Bang. Benar-benar. Konsultan kayak saya ataupun yang lain pasti belajar ke beliau satu waktu. Saya juga pengen belajar gitu. Dan ke semua orang yang memang pernah punya rating winning yang 100% tadi Bang. Jadi beliau ada ilmunya, ada pengalamannya. Ya kita harus fair dong. Beliau punya istilahnya legacy, prestasi, punya kemampuan, punya keunggulan. Masa kita bilang nggak ada?
itu winning rate 100% dibuat-buat atau gimana kan? Itu agak lucu, makanya saya bilang ini ya udah kalau emang masyarakat pengen ke sana ya oke gitu, nggak ada masalah. Media pengen ngeliput, kan media nanya terus. Mulai LPG, mulai pagar makan laut, kemudian mulai reshuffle, semua ditanya ke beliau. Artinya apa? Ya media juga butuh suara beliau untuk melihat bangsa ini, dan ya kenapa kita harus benci itu kan? Emang itu organik apa adanya, kan nggak mungkin beliau tiap hari bayar media atau bayar masyarakat, nggak make sense, nggak masuk akal saya. Ya, Jadi kalau itu ya, dimobilisasi nggak masuk akal menurut Mas agak Agung. susah saya terima karena memang orang kayak saya pun akan belajar gimana Pak. Kalau saya dikasih satu momen nanya, Pak gimana winning rate 100% Pak, biar konsultan kayak saya dampingi klien menang terus. Kan kalau saya kayak gitu, fair-fair aja, saya akan belajar gitu. Karena itu nggak mudah Bang, menang dalam kompetisi elektoral yang kompetitif terus-menerus. Di tingkat kota, provinsi, negara gitu. Ini kan nggak mudah. Apa yang benci melihat itu juga gitu kan. Maksud saya, ya kita fair aja lah gitu, supaya kita bisa belajar juga. Maksudnya kadang saya melihat haters and lovers ini tipis Bang. Tipis. Beda kepentingan aja. Kadang-kadang suka ganti baju juga orang yang sama ya. Satu waktu yang menjadi haters, besok jadi lover. Sekarang yang lover jadi haters. Tinggal nunggu waktu, kepentingan, dan hal-hal lain yang mengikuti gitu. Jadi kalau saya lihat ya janganlah begitu. Kalau saya kan cenderung yang tengah-tengah aja, nggak lovers, nggak haters ya. Saya berusaha menjadi netizen atau citizen Bang, supaya objektif, semuanya sehat gitu. Jadi ya kalau melihat dinamika ataupun realitas politik yang hari ini terjadi di Pak Jokowi, bahwa publik masih aware ya, banyak menyorot, banyak yang datang menyapa beliau, yaitu karena istilahnya investasi politik sosial yang beliau lakukan selama menjadi pejabat publik, dan beliau petik sekarang itu sah-sah saja, itu memang lumrah, masuk di akal. Dan ya para pihak yang merasa ini dibilang post power syndrome, saya bilang kok enggak juga. Dia memang punya power Bang. Ya anaknya jadi belum post power ya, masih punya power ya. Anaknya still power syndrome. Anaknya wapres. Anak sulungnya wapres, anak bungsunya ketum partai, menantunya gubernur. Political endorse ada di menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan, belum daerah. lagi kepala daerah 80-an. Winning rate-nya yang di endorse lumayan tinggi semua tuh. Yang kelima, beliau punya legacy banyak nih gitu. Ada kekurangan yang mengkritik soal IKN. Oke, satu hal. Infrastruktur yang lain yang beliau buat banyak jembatan, irigasi, sawah, terminal embung semua. Sama ini nggak dilihat yang banyak ini. Maksud saya ya objektif lah. Ya ini ada kekurangan, iya gitu. Kalau ini ada kelebihan, jangan nggak dilihat, nggak boleh gitu. Jangan juga semuanya dinegasikan gitu. Iya, istilah kata ya kalau memang beliau punya banyak prestasi, ya kita akui itu. Kalau memang ada kesalahan juga kita akui gitu. Jadi proporsional aja. Jangan sampai setitik nila rusak sebelanga. Gara-gara satu IKN rusak semuanya, nggak boleh gitu. Gara-gara satu MK rusak, nggak bisa gitu juga kalau saya. Karena semua hal itu ada takarannya gitu. Kalau kita bisa menakar dengan pas, maka suatu waktu kita yang menakar juga akan diperlakukan dengan cara-cara yang fair, yang pas, yang adil, seperti itu Bang. Ada sejumlah media yang saya baca ketika mereka wawancara kepada warga yang datang ya. Ada yang datang dengan kendaraan pribadi. Kendaraan pribadinya pun bukan kendaraan ecek-ecek lah ya, itulah. Ya kan, kendaraan yang premium lah. Ya kan? Betul. Mereka media melihat mereka rela loh antri panas-panas gitu ya. Apa sih tujuannya? Ternyata hanya ingin merasakan aura. Presiden 10 tahun yang kemana-mana penuh dengan keringat, hanya untuk itu katanya. Pengen melihat dari dekat, pengen salaman, berfoto. Karena selama ini ketika beliau masih bertugas sebagai presiden, itu rasanya mimpi untuk bisa dekat-dekat presiden itu. Nah, ketika memang beliau memberikan ruang kepada warga untuk bertemu, bersalaman, oh kapan lagi? Makanya kita bela-belaan capek-capek dari sini, dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya. Memang sengaja datang hanya untuk berfoto. Dan itu memberikan semacam kepuasan secara psikologis yang selama ini dalam hati mereka dianggap sebagai memang pemimpin yang rela dihina, dimaki tanpa satu pun memberikan respon balasan gitu loh. Itu barangkali yang membuat masyarakat atau warga ini nggak berhenti tuh ramai terus itu. Ya kan? Jadi kalau Mas Agung mengatakan
nggak masuk akal bagi saya bahwa itu dimobilisasi. Saya sepakat itu. Susah karena ya istilahnya kita apa bang, mobilisasi orang setiap hari itu nggak sesederhana itu. Ya. Apalagi yang dimobilisasi kelas menengah ke atas. Iya. Yang bawah memang ada juga, tapi nggak sesederhana itu kalau dibilang mobilisasi. Misalkan media mau wawancara itu dimobilisasi juga nggak, misalkan. Kan apa iya media-media besar itu mau digituin? Kan nggak juga. Jadi kalau memang ada arahan opini ya yang berkembang bahwa ini dimobilisasi bukan yang organik dan seterusnya, saya kok agak ragu ya, karena nggak semudah itu dan itu budgetnya gede. Mobilisasi itu kalau saya hitung nggak sesederhana itu, dan apa urgensinya buat beliau juga gitu untuk ya karena beliau sudah pernah sebagai presiden. Betul. Kan jadi kalau saya melihat ya apa ya, dan beliau di media sosialnya juga aktif. Iya. Ya kalau dibanding presiden-presiden yang lain, belusukan masih beliau, media sosial juga jalan. Saya kadang agak susah membedakan Pak Jokowi ketika menjadi kandidat dengan sekarang Purna, karena ya itu memang gayanya beliau begitu. Nggak berubah ya? Nggak berubah. Jadi bahkan dengan kemeja putih celana hitam tuh nggak berubah gitu ya? Maksud saya, masa orang yang nggak berubah disuruh berubah gimana sih? Suruh diem di rumah, nggak ngomong. Kan yang nyuruh kayak gitu gila aja sih. Warga udah anti di rumah ya kan, udah dilapor oleh ajudan. Asa nggak mau. Kan kasihan. Warga sudah jauh-jauh datang. Dan menurut saya itu bagus Pak Jokowi membuka pintu rumahnya, Bang. Itu semacam ruang publik, ruang alternatif buat publik dan elit bareng gitu untuk bercengkrama gitu. Jadi saya lebih banyak melihat sisi positifnya. Ini justru Pak Jokowi mewakafkan waktunya, energinya untuk menyapa warga lagi di rumahnya. Saya bilang wow, gitu. Jadi ya kita harus apresiasi karena nggak semua pemimpin melakukan hal demikian. Dan beliau nyaman-nyaman aja. Masa orang nyaman, rakyatnya nyaman, kita bilang jangan kayak gitu. Aneh saya bilang. Karena kalau kita coba amatin ya Mas Agung, kalau antrinya sampai sejam 2 jam berdiri gitu ya kan, tetap harus muka smile, kan capek lah itu sebenarnya. banget, apalagi Solo panas kan Bang. Capek banget gitu, dan itu apa ya Bang, setiap hari begitu. Setiap hari dan harus diatur katanya antriannya. Hanya off ketika Pak Jokowi keluar dari Solo, entah ke Jakarta atau ke kota lain atau lagi ke luar negeri. Itu aja off-nya ya kan, selebihnya tetap itu. Iya. Nggak mudah itu, dan ya satu waktu saya berharap itu bisa jadi, ini kan Pak Habibie baru buka wismanya Bang di Patra Kuningan untuk umum kan, jadi semacam galeri museum gitu kan Pak Habibie begitu. Nah Pak Jokowi satu waktu tempatnya tadi bisa jadi destinasi wisata kalau di Solo kan, kalau Pak Habibie di Jakarta misalkan, jadi kita punya alternatif untuk mengunjungi tempat. Nah saya kira ini bagus gitu. Sebenarnya sekarang udah jadi destinasi wisata sih. Nah itu ya Pak SBY di Pacitan kan, nah gitu ya nggak apa-apa gitu. Ini karena Pak Jokowi masih semangat, masih muda dibanding presiden-presiden sebelumnya kan, 63 tahun kan Bang, ya lagi aktif-aktifnya mungkin ya sudah biarin aja gitu. Jadi yang memang nggak nyaman, ya saya bingung kenapa harus nggak nyaman dan membenci hal semacam itu, saya bingung juga sih Bang. Nah topik terakhir nih Mas Agung, tentang menguatnya wacana-wacana tentang reshuffle kabinet. Seolah-olah reshuffle itu memang itu hak prerogatif presiden. Kapanpun beliau bisa memberhentikan ya kan presiden, karena dan itu konstitusional kan gitu kan. Tetapi kan begini, kecuali kita melihat ada memang menteri-menteri yang secara kebijakan memang itu kelihatan benar berbeda jalan dengan presiden. Selama ini kan sifatnya baru wacana, analisa atau pembicaraan di WAG yang sumbernya entah benar entah salah kan gitu loh. Nah, bahwa kemudian reshuffle itu dilakukan sebenarnya ketika acuannya adalah kinerja 100 hari pertama, ya kan. Itu rasanya terlalu cepat walaupun itu tidak dilarang. Nah, ada hal lain yang menurut saya juga nggak bisa juga serta-merta reshuffle itu bisa dilaksanakan oleh Presiden Prabowo. Karena apapun beredar misalnya analisa di banyak podcast lah ya kan. Ada 10 menteri nih yang sudah dicatat oleh Pak Prabowo.
berarti kan mengklaim dicatat oleh Pak Prabowo. Padahal kan nggak ada Pak Prabowo mencatat seperti itu ya kan. Betul. Akan direshuffle. Dan nama-nama itu sebagian besar adalah para ketua partai yang sekarang menjadi menteri-menteri yang dianggap dipercaya oleh presiden. Kan gitu loh. Iya. Nah, tentu Pak Prabowo nggak serta-merta begitu mudah untuk menilai kinerja kemudian diganti. Iya. Padahal kan itu penopang dari pemerintah di parlemen. Masing-masing ini kan ketua partai. Misalnya kayak Ketua Umum Golkar yang sekarang Menteri SDM. Betul. Ada juga Menko Pangan, Pak Zulhas, Ketua Umum PAN, ya kan. Ada juga Ketua Umum Demokrat, AHY di sana. Dan ada juga Ketua Umum PKB, Muhaimin di sana. Nah, kalau kemudian itu begitu mudah direshuffle oleh presiden, tentu yang akan repot presiden juga nantinya. Betul. Nah, menurut Mas Agung, kalkulasi presiden dalam melakukan reshuffle ini sebenarnya KPI-nya seperti apa? Kalau memang itu dibutuhkan gitu. Iya. Ada banyak sebenarnya pertimbangan presiden melakukan reshuffle, Bang. Tapi secara umum ada 3 pertimbangan. Pertama secara politis yang Abang bilang ini ada ketua partai banyak nih harus berimbang balancing of power-nya seperti itu. Jadi secara politis ini ya kalau saya melihat akan mungkin terjadi reshuffle ketika politik nasi goreng itu jadi dimasak. Oh, kalau gitu. Nasi goreng ini belum dimasak, kayaknya untuk ketum-ketum partai adem-adem aja, aman-aman aja sih gitu. Ya. Reshuffle-nya bisa jadi hanya bertukar posisi, Bang. Ambil contoh misalkan Pak Bahlil SDM nih, kemarin sempat viral LPG 3 kg. Tukar posisi nanti. Sama misalnya Pak Agus Gumiwang perindustrian, Pak Agus Gumiwang SDM. Tetap reshuffle namanya, tapi bertukar tempat aja. Bertukar tempat. Bukan dikeluarin. Nah, dikeluarin bahaya. Apalagi nasi goreng belum matang kan, Bang. Iya. Ini repot. Nah, pertimbangan kedua ada pertimbangan yuridis etis, Bang. Kalau menteri itu tersangkut kasus, kan ada yang judol, Bang. Nah, itu biar fokus sebagai saksi ya sudah. Dia tidak mengganggu amanahnya sebagai menteri sekarang, ya fokus saja gitu. Atau etis, karena kemarin di demo ASN-nya. Bukan sekali, Bang, 2 kali malah. 2 kali. Yang kedua tukin kan. Ya. Jadi ini sejarah juga. Betul. Nah, yang ketiga pertimbangan teknokratis, meritokratis, kinerja, Bang. Kalau emang kinerjanya nggak perform, misalkan pagar makan laut, ini kan sudah dari era sebelumnya, menterinya sama nih, kok masih belum beres juga sampai sekarang. Ya berarti ada problem. Ya, Menteri HAM misalkan, minta anggaran lebih, belum kerja kemarin kan. Nah tiba-tiba sekarang mau efisiensi, gimana nih? Dia masih mau kerja atau gimana? Atau nggak kerja? Jangankan nambah, yang ada dipangkas. Nah itu, jadi kalau saya sih lebih selalu kartu kuning, Bang. Ya, jangan dulu kartu merah lah. Beri mereka kesempatan 3 bulan, 6 bulan lagi untuk bekerja. Kalau nggak berubah, baru kartu merah keluarkan. Dengan 3 alasan tadi. Politis, yuridis, teknokratis ya. Supaya apa? Presiden objektif menilai, mengevaluasi menteri-menterinya. Terlepas nanti apakah KSP memberikan evaluasi secara keseluruhan, Presiden punya pertimbangan khusus di mana melihat setiap menteri itu dengan 3 pertimbangan itu sederhananya. Nah, baru reshuffle itu dilakukan dan kalau bisa ada penilaian-penilaian objektif dari KSP tadi. Kalau di Pak SBY kan UKP 4, Bang. Zamannya Pak Jokowi KSP itu yang memberikan evaluasi. Nah, mungkin sekarang KSP juga nih karena ada institusinya gitu. Ini dirilis saja ke publik kayak di Bank Kompas. Menteri mana yang bagus, kurang perform, dirilis karena belum pernah kan. Selama ini kan internal, Bang, penilaian itu. Betul. Nah, supaya apa? Publik melihat, oh ternyata Pak Prabowo punya cara baru nih, sehingga fair reshuffle-nya. Pun kalau misalkan ada partai yang kena, mereka akan mengganti orang itu dengan kadernya yang sama. Pun kalau enggak, ya ini momen di mana terjadi semacam ini, Bang, reposisi soal komposisi kalangan partai, kalangan non partai, atau soal penyusutan jumlah kementerian. Kalau memang arahannya ke sana supaya apa? Supaya anggarannya masuk pun kena dampak efisiensi tidak terlalu besar sehingga kinerjanya maksimal seperti itu. Ya, salah satunya yang memang beredar juga opini ya. Iya. Kalau toh misalnya reshuffle konteksnya diselaraskan dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran ini ya toh. Betul. Karena kan memang pembiayaan dari pemerintah ini kan 48 kementerian, KL, kementerian dan lembaga ya kan.
Bahkan kalau ditambahkan dengan wamen dan kepala lembaga itu lebih dari 100 ya kan, lebih dari 100. Wah, Artinya kalau memang efisiensi ya kan, jangan hanya memangkas belanja barang dari kementerian yang mencapai 306 triliun, tapi juga dipangkas saja menteri yang nggak perlu dihilangkan lagi, dilebur kan begitu. Nah, memang Presiden harus mempertimbangkan terutama dari 3 faktor tadi itu yang pertama yang paling diperhitungkan karena nanti beresiko kepada instabilitas di politik dan pemerintahan. Nah, menurut Mas Agung, tingkat terganggunya stabilitas politik kalau reshuffle itu dilakukan hanya karena tekanan politik atau demi memuaskan para pembenci ini yang menghasut-hasut Pak Prabowo, resiko politiknya kepada stabilitas pemerintah menurut Mas Agung besar, sedang atau tidak ada resiko? Iya, Pak Prabowo ini kan paling tahu memberikan reward and punishment kepada lawan maupun kawan politiknya, Bang. Terlepas beliau ada tim yang mengelola atau memanajemen resiko itu, tapi saya melihat untuk 100 hari, saya lacak secara historik dari presiden ke presiden, itu saya belum pernah menemukannya, kecuali di masa kabinet parlementer, Bang, yang jatuh bangun tahun 55 itu sampai 59, itu ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan itu reshuffle. Sama di masa Pak Gus Dur, itu yang reshuffle cepat itu. Jadi ketika sudah masuk Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, sekarang Pak Prabowo, saya kira untuk 100 hari langsung reshuffle kayaknya agak kecil kemungkinannya. Kecuali menterinya bukan ndablek lagi, Bang, apa bahasanya di bawah ndablek. Itulah gitu ya. Ndablek di bawahnya apa ya? Iya itu, jadi parah banget gitu loh. Kacaunya, rusaknya, terus nggak benernya, itu ya mau nggak mau lah reshuffle gitu. Tapi kalau nggak separah itu ndableknya, saya kira kecil kemungkinannya, apalagi sampai mereshuffle ketum-ketum partai. Iya. Karena politik nasi goreng aja belum jelas kapan dimasak. Masak mau reshuffle yang di depan mata yang jadi kawan selama ini. Emang jadi masak nasi goreng? Nah itu dia. Itu menarik. Jadi katanya udah jadi tapi via Zoom. Katanya jadi via telepon. Katanya belum jadi sama saya juga bingung bagaimana. Kalau kita ukur ya dari pernyataan Pak Prabowo kemarin, rasanya nasi goreng itu mungkin tahun depan. Ya minimalnya saat kongres lah, Bang. Dilaksanakan, Pak Prabowo datang, jadilah. Walaupun kalau datangnya saat kongres sebatas simbolik dan normatif saja, Bang. Tapi kalau bertemu sebelum itu, mantap itu nasi goreng. Yang sempat saya dengar justru Pak Prabowo akan berkunjung lagi ke Jalan Sumber di Solo gitu. Iya. Kan pernah disampaikan juga oleh Pak Presiden ya kan. Silakan kembali ke Solo. Intens ya kan? dia. Iya gitu. Karena nasi goreng ini kan memang ya mesti dimasak, harus ada dapurnya. Kalau di kongres itu nggak ada dapur. Nah, jadi intimate-nya nggak dapet. Kan? Makanya saya bilang simbolik normatif. Tapi kalau sebelum kongres ketemu, ini bisa lain cerita. Terakhir, Mas Agung, secara pengelolaan politik dalam negeri selama di era 3 bulan pertama Presiden Prabowo ini, menurut Mas Agung, Pak Prabowo cukup lihai apa tidak dalam mengelola Polkam dan seterusnya? Secara kuantitatif itu diafirmasi oleh teman-teman Litbang Kompas, Indikator, LSI, Kedai Kopi, dan lembaga lain bahwa angkanya sangat tinggi, Bang, di atas 80%. Itu kan modal politik yang tinggi ya. On the track gitu. Bahkan melampaui Pak Jokowi dan Pak SBY seperti itu. Tetapi secara kualitatif memang ada kritik. Kritiknya apa? Kritiknya lebih bagaimana kabinet ini bisa terkelola dengan efisien dan efektif. Karena kan arahnya efisiensi nih. Ya kalau sebesar ini mengelola koalisinya, bagaimana mungkin efisiensi anggaran yang dimaksud bisa tercapai? Di situ aja sih, Bang. Jadi trade off-nya ketika stabil, ini butuh anggaran gede ternyata buat stabil. Benar-benar. Gak main-main. Nah, ini gimana solusinya? Supaya dua-duanya tercapai. Minimal nggak sampai boncos lah, Bang. Iya, memang kita tidak mau pemerintahan yang lagi stabil ini gara-gara kemudian terjadi reshuffle, terjadi kemudian instabilitas,
banyak program-program yang kemudian tidak jalan, dan itu kan nanti berdampak juga kepada rakyat juga semuanya. Betul. Terima kasih Mas Agung Sama-sama, Baskoro Mas Rudi. atas bincang-bincangnya. Dengan senang hati. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, demikian kita sudah mendapatkan masukan dari Mas Agung Baskoro bahwa memang dalam bentuk kita menjaga demokrasi dan merawat demokrasi, kritik-kritik dari pihak-pihak yang ada di luar pemerintahan memang harus kita terus galakan. Bukan berarti melakukan kritik dengan melakukan tindakan vandalisme, karena itu tidak sehat dan merusak demokrasi kita. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.